Tapi memang menurut saya supaya korupsi itu betul-betul efek jerahnya ada, hukumannya memang harus tegas. Bahkan kalau perlu maksimal. Ya, maksimal itu bisa aja misalkan hukuman mati. Tapi dengan tanda kutip bahwa penerapan hukuman mati dilakukan terhadap tindak pidana korupsi yang betul-betul ya mungkin khusus lah gitu ya. Halo teman-teman millennials and Gen Z, kembali lagi dalam Ngobrol Seru by IDN Times. Bersama saya Aryo Damar, kali ini sudah bersama dengan Ketua KPK Bapak Setio Budianto, langsung di Gedung Merah Putih KPK di perpustakaannya. Selamat siang Pak Setio. Ya. Terima kasih udah ngeluangin waktu di siang-siang ini. Aman Mas Damar, terima kasih. Di perpustakaan ini kayak bagus banget nih Pak. Ya, ini adalah salah satu ruangan yang ada di Gedung Merah Putih, perpustakaan KPK. Jadi perpustakaan ini juga sebenarnya bersifat untuk umum ya, gitu. Jadi masyarakat, mahasiswa, pelajar, kemudian mungkin masyarakat yang ingin memanfaatkan atau pinjam buku boleh di sini. Oh gitu. Iya, makanya saya sudah sampaikan sama Kepala Biro Humas untuk bisa memberikan ya semacam pemberitahuan baik secara fisik di depan, di resepsionis, di lobi maupun secara sosial media. Ya, sehingga ketersediaan buku ya koleksinya cukup banyak, terutama yang berhubungan dengan masalah korupsi itu menurut saya cukup lengkap dan sudah dilakukan proses secara digitalisasi gitu. Pas itu terus gue baca juga berarti Pak. Ya kadang-kadang saya kesini pinjam buku atau membaca mungkin ada majalah, ada koran, ada tabloid gitu, atau mungkin buku-buku yang berhubungan apa yang saya perlukan biasa saya pinjam juga, gitu. Pak, ini kan nanti kita bakal ngomong kasus-kasus gitu lah. Tapi sebelum kesana, mungkin teman-teman Gen Z millennials masih belum begitu tahu nih latar belakang Pak Setio. Pingin tahu dong Pak, Bapak kan kalau saya baca profilnya itu. Akpol, angkatan 89 ya Pak? Yeah. Berarti itu emang Bapak dari awal mau jadi polisi gitu? Ya, itu sebetulnya angkatan 89 itu kan alma mater ya. Akademi Kepolisian adalah tempat pendidikannya di Semarang. Di tahun 86 itu, ya karena memang saya juga berasal dari keluarga polisi. Kakek saya gitu. Kakek saya polisi, saya tinggal sama kakek nenek saya itu cukup lama, sampai SMA. Ditinggal di asrama polisi juga, jadi ya sedikit banyak itu mewarnai. Kemudian saya sekolah di Surabaya, sampai kemudian daftar dan ya alhamdulillah proses semua seleksi saya lewatin dan penempatan pertama di Makassar, kemudian geser di beberapa provinsi. Gitu. Lalu Pak, kan ini akhirnya Pak Setio Desember kemarin terpilih jadi Ketua KPK. Iya. Ini kalau saya sebagai awam ya Pak, Bapak kan masih polisi aktif ya berarti? Iya. Itu tuh perlu izin atasan atau ini justru malah perintah atasan untuk ke instansi lain gitu? Oh nggak ada. Gitu. Jadi kalau pendaftaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Pansel saat itu memang tidak memerlukan izin tertulis dari atasan. Nah, jadi sebelumnya kan saya pernah bertugas di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu penugasan. Termasuk juga saya pernah bertugas sebelumnya di Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Ya, itu juga penugasan. Tapi kalau ini ke KPK, itu memang murni datang dari pribadi. Gitu. Kenapa itu Pak? Gitu. Kenapa ingin jadi Ketua KPK Pak? Ya, yang pertama mungkin karena saya pernah di sini, ya sebelumnya saya Direktur Penyidikan, kemudian sedikit banyak ya kurun waktu hampir 4 tahun saya bertugas di sini, sudah sedikit banyak mengetahui lah gitu bagaimana kinerja, bagaimana kemudian KPK melakukan pemberantasan dari sisi penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga masalah pendidikan. Nah itu juga bagian yang kemudian menarik saya untuk menjadi bagian yang bisa melakukan pemberantasan korupsi. Gitu. Berarti Bapak hanya ngasih tahu gitu ke pimpinan atasan Bapak gitu. Kalau dalam hal ini Kapolri gitu. Iya ya. Saat itu malah saya tidak juga memberikan pemberitahuan ya. Gitu. Karena pendaftaran itu semua sifatnya kita lakukan personal. Gitu.
ke Sesnek waktu itu ya, di 2024 sekitar pertengahan tahun, itu nggak ada harus rekomendasi, nggak ada terus kemudian harus ada menyertakan surat keterangan izin apa gitu, nggak ada. Gitu. Jadi betul-betul dilakukan secara personal. Tapi Pak, karena Bapak masih polisi aktif nih, waktu awal-awal mencalonkan, bahkan sampai di awal-awal terpilih, banyak kritik nih karena latar belakang Bapak polisi. Bahkan banyak yang bilang pengalaman terdahulu lah, Pak FB kita tahu sekarang jadi tersangka, itu gimana Pak menanggapi? Ya, menurut saya tidak boleh disamakan seperti itu ya. Masing-masing orang kan pasti punya karakter sendiri-sendiri gitu ya. Jadi intinya bahwa saya secara pribadi bersama 4 pimpinan yang lain itu masuk ke KPK dan sekarang bekerja untuk KPK, bekerja untuk bangsa dan negara itu melalui proses. Dan proses itulah yang menurut saya sebagai filter atau saringan untuk bisa memilih apakah terlepas kemudian pimpinan berasal dari latar belakang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kemudian BPK, dan mantan komisioner, itu adalah pilihan, hasil daripada proses pilihan yang begitu ketat, ya, begitu panjang prosesnya, gitu, dan begitu terbuka, transparan, ya, mendapatkan masukan dari masyarakat, dari semua pihak, memberikan kontribusi informasi kepada pansel. Nah, cara yang dilakukan itu menjadi sebuah alat untuk menentukan dari mulai yang sekian, 400 sekian, kemudian turun-turun sampai kemudian sisa 10 dan tinggal 5. Gitu. Kalau kita flashback sedikit ke Desember itu, Bapak sama 4 pimpinan yang lain tuh dilantik sama Presiden Prabowo kan tanggal 16 ya? Iya, 16 Desember. Kemudian 4 hari induksi di sini, tanggal 20 serah terima jabatan. Iya, betul. 4 hari kemudian langsung bikin geger nih Pak. Iya. Apa geger? Penetapan Sekjen PDIP Hasto sebagai tersangka yang saat ini udah jadi terdakwa juga. Iya. Itu kok bisa, ini kalau saya sebagai orang awam gitu ngeliatnya, kok bisa cepat banget kan? Setahu saya proses penetapan tersangka itu kan panjang ya, ada ekspos lah segala macam. Kok bisa dalam waktu beberapa hari gimana Pak? Itu juga melalui proses ekspos gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian begitu hari Jumat kalau nggak salah ya, di tanggal 20 Desember itu kemudian begitu pimpinan 5 orang ini masuk, udah langsung tetapkan. Nggak seperti itu. Mekanisme yang berjalan di sini tetap dilakukan sesuai dengan prosedur, gitu. Nah, kenapa kemudian orang menganggap ini cepat di saat pimpinan 16 dilantik oleh Presiden, 20 serah terima dengan pimpinan lama, ya kemudian langsung melakukan penetapan. Karena sebenarnya prosesnya sudah berjalan dari pimpinan sebelumnya. Ya, pimpinan yang 2004-2009 itu melanjutkan generasi yang pimpinan sebelumnya yang sudah dilakukan tahapan-tahapan. Pemeriksaan sudah jalan, beberapa kali mungkin ekspos juga sudah dilakukan, gitu. Ya, saya dan 4 pimpinan yang lain, gitu, hanya tinggal mensikapi saja, gitu. Apakah bukti permulaannya sudah cukup, gitu? Apakah hasil pemeriksaan terhadap para saksi juga sudah dilakukan, gitu, sehingga kemudian diambillah sebuah keputusan di tanggal 20 Desember itu. Berarti kalau bisa saya ambil kesimpulan, saat itu udah lengkap banget tuh Mbak, berkas-berkasnya. Iya. Berarti makanya harusnya pimpinan sebelumnya udah bisa menetapkan tersangka gitu. Ya, mungkin karena mempertimbangkan, karena pimpinan sebelumnya, ya antara, kan 16 itu secara de jure-nya kami sudah dilantik oleh Presiden. Gitu. Jadi, menurut saya ini hanya faktor pertimbangan secara administrasi saja. Apakah pada saat 16 ke 20 itu kalau kemudian pimpinan lama mengambil sebuah keputusan, legalitasnya mungkin ada kekhawatiran nanti di-challenge menjadi sesuatu yang ini apakah sah atau tidak, gitu. Sehingga sehingga kondisi seperti itu yang kemudian menjadi keputusan pimpinan baru untuk menindaklanjuti. Gitu. Pak, kalau dilihat dari dakwaan yang sekarang ini kan Pak Hasto itu ada melakukan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Nah sebenarnya itu ditanyakan nggak sih Pak, Harun Masiku di mana kan Pak Hasto yang dianggap merintangi penyidikan KPK itu kan sudah. Ya, jadi kalau sudah pertanyaan
yang terkait isi dari berita acara pasti kan nggak mungkin saya sampaikan, ditanyakan atau tidak, karena itu substansi daripada kegiatan pemeriksaan gitu ya. Tetapi saya yakin intinya kan pemeriksaan itu ada dua hal, formil dan material gitu. Dua-duanya pasti ditanyakan terkait formilnya apa, materialnya apa gitu. Nah, tapi prinsipnya bahwa berkas perkaranya kan sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti berkas dan kemudian sekarang sudah proses persidangan. Ya, harapan kami tinggal menunggu saja, dan ini juga kami berharap juga bahwa masyarakat bisa melihat yaitu proses jalannya persidangan tersebut untuk bisa kemudian saatnya nanti majelis hakim memutuskan. Gitu. Selain kasus-kasus tuh KPK juga sempat rame itu sama penggeledahan di rumah mantan gubernur Ridwan Kamil. Kebetulan saat ini juga Ridwan Kamil kan lagi rame juga, Pak. Itu kan kasusnya korupsi pengadaan iklan gitu lah ya, Pak. Itu tuh gimana sih, Pak, kasusnya tuh iklannya sudah tayang kah atau iklannya tentang bank tersebut atau tentang Ridwan Kamilnya sendiri? Ya, jadi dugaannya ini dari perbankan ini, dari bank daerah ini melakukan kegiatan promosi dengan cara melakukan pengadaan atau melibatkan beberapa vendor untuk promosi beberapa aktivitas perbankannya. Nah, ini yang kemudian penyidik menduga bahwa proses itu dilakukan ada penyimpangan. Markup gitu. Ya, apapun lah nanti, mungkin markup, ya penyimpangan dan lain-lain. Ya pastinya dugaannya kegiatan yang seharusnya dibiayai dengan jumlah tertentu, tapi yang dipublikasikan itu nilainya tidak sampai segitu, itu yang kemudian dijadikan sebagai atau diistilahkan dengan dana non-budgeter gitu. Nah, terkait masalah tadi penggeledahan, yaitu karena kepentingan penyidik menganggap bahwa perlu dilakukan upaya pencarian terhadap barang bukti guna membuat terang perkara. Intinya seperti itu. Selain kasus-kasus ini kan KPK kita tahu dari dulu tuh dikenal banget dengan OTT-nya tangkap tangan ya. Bahkan tahun 2018 kalau nggak salah kan dia sempat mencapai yang tertinggi tuh jumlahnya. Di era pas itu gimana, Pak? Masih jadi prioritas? Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat pasca pelantikan di Istana, kemudian pasca rapat paripurna di Senayan di DPR RI, saya sebutkan bahwa OTT itu ya sebenarnya itu kan bahasa media ya, bahasa masyarakat lah. Tapi sebenarnya yang kami lakukan adalah penyelidikan secara tertutup gitu. Penyelidikan tertutup sampai dengan saat ini masih dilakukan, ya. Kemudian terlepas bahwa di 2019 jumlahnya cukup banyak, sekarang mungkin agak berkurang. Ya tentu kami juga berusaha menyesuaikan dengan ya kebiasaan daripada para pelaku itu sendiri, gitu. Ya, harapannya sih dengan banyaknya OTT, kemudian ini memang habit orang untuk melakukan cara-cara suap gitu ya, penyalahgunaan kewenangan dengan menerima gratifikasi dan lain-lain, itu juga mudah-mudahan sih semakin berkurang. Jadi mudah-mudahan relevan bahwa jumlah yang kurang itu karena memang perilakunya semakin berkurang. Tapi di sisi lain KPK tetap akan melakukan OTT itu sebagai salah satu cara untuk penindakan. Gitu. Oke, Pak. Pak, KPK ini kan kita tahu beda dengan penegak hukum lain kayak kejaksaan atau polisi yang kantor cabangnya banyak gitu di daerah-daerah, kan cuma terpusat di sini. Saya dari dulu tuh penasaran, Pak, kalau OTT itu berarti semuanya dikirim langsung dari sini, dari pusat, dari Jakarta kan? Ya, jadi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini kan nggak punya cabang, gitu ya. Kami tidak punya cabang, tapi kami punya orang di mana-mana. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi semuanya home base-nya itu ada di C1 dan K4, gitu. Di gedung C1 maupun di gedung Merah Putih, gitu. Tapi masalah keberadaan kami bisa di mana saja. Kita bisa tahu nggak sih, Pak? Mungkin kalau diambil kasus yang sekarang mungkin kan masih berjalan ya, kasus-kasus yang terdahulu gitu biasanya KPK itu anggaran berapa sih kalau untuk OTT gitu, bisa nggak sampai berapa ratus juta gitu untuk sekali jalan? Ya relatif lah kalau bicara sudah anggaran itu, tapi sebenarnya begini, ya tentu yang pertama kami berharap bahwa biaya yang dikeluarkan untuk operasional itu relevan dengan aset recovery yang didapatkan.
gitu. Jadi ya kami berusaha pastinya melakukan kegiatan seefisien mungkin, gitu. Jadi kita nggak bicara lagi berapa yang dikeluarkan, ya meskipun dari sisi lain tetap juga ada pembatasan-pembatasan. Jadi nggak kemudian OTT ngabisin duit banyak sekali, enggak, gitu. Karena kan misalkan yang ditugaskan ya di awal itu kan jumlahnya tidak banyak gitu ya, hanya tertentu saja. Tapi pada saat eksekusi pasti melibatkan banyak pegawai. Tadi Gitu. ngomongin efisiensi kan KPK ada 201 miliar ya kalau nggak salah. Ya kurang lebih seperti itu. Itu pos yang paling kena pos mana Pak? Ya sebenarnya hampir rata lah, gitu. Semuanya ada terkena efisiensi dari kelima kedeputian, kemudian kesekjenan, semua merasakan bahwa ada efisiensi ya dari 200 miliar sekian itu, gitu. Terus kemudian juga perjalanan dinas pun juga 50% gitu terpotong ya. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu saya sampaikan sebenarnya dari sejak awal KPK berdiri ini, KPK ini sudah efisien, gitu ya, dari efisien dari jumlah pegawainya, kemudian sumber dayanya, ya termasuk juga kegiatan operasionalnya pun juga efisien. Bisa dilihat bahwa kami tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, gitu. Toh kalau misalkan kami lakukan di hotel itu memang karena beberapa pertimbangan, tapi sangat jarang sekali. Lebih banyak kita selalu memanfaatkan adalah tempat-tempat yang memang representatif, gitu ya. Kemudian dari sisi penugasan, gitu ya, pimpinan pada saat melakukan kegiatan keluar kota itu juga pegawai yang ikut itu juga terbatas, tidak pernah rombongan banyak sekali dalam skala besar gitu. Ya paling hanya 1-2 orang aja yang mendampingi pimpinan itu sudah cukup. Dan menurut saya itu adalah bagian yang efisiensi, gitu. Apalagi sekarang kondisinya efisiensi secara terpusat, gitu, secara global semuanya kena. Ya kami makin menyesuaikan lagi, gitu. Pak, kita kan dari tadi ngobrolin kasus korupsi segala macamnya. Saya ingin tahu dong Pak, pandangan Bapak soal korupsi gitu apa, sama koruptor itu apa sih? Ya sebenarnya semua orang sudah tahu lah apa itu korupsi. Korupsi adalah bentuk kecurangan sebenarnya kan, gitu, sesuatu yang bukan menjadi haknya kemudian diambil. Sebenarnya perbuatan korupsi itu sama dengan tindak pidana umum lainnya, sama dengan mencuri, sama dengan menggelapkan, gitu ya. Cuma karena sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, maka kemudian menjadi sebuah tindak pidana yang diatur secara khusus, gitu. Nah, orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang kemudian diberikan kesempatan, diberikan tanggung jawab untuk di bidangnya itu, tapi kemudian dengan kekuasaan dan kewenangannya itu dia melakukan penyalahgunaan. Dia melakukan kecurangan, dia melakukan penyimpangan, gitu, untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun kepentingan orang lain, gitu. Harus hukuman untuk koruptor harusnya gimana Pak yang layak? Apakah seperti kayak pernyataan Pak Presiden yang mau ditempatkan di pulau terpencil itu, khusus untuk koruptor menurut Bapak? Ya, pernyataan Bapak Presiden yang akan membuat lembaga pemasyarakatan khusus, tempatnya terpencil, kemudian fasilitasnya dibatasi, itu juga bagus menurut saya, gitu. Tapi memang menurut saya supaya korupsi itu betul-betul efek jerahnya ada, hukumannya memang harus tegas. Bahkan kalau perlu maksimal. Ya, maksimal itu bisa aja misalkan hukuman mati. Tapi dengan tanda kutip bahwa penerapan hukuman mati dilakukan terhadap tindak pidana korupsi yang betul-betul ya mungkin khusus lah gitu ya. Mungkin secara nilai juga besar, secara korban juga dampaknya banyak gitu ya, dilakukan misalkan di situasi contohnya mungkin ada bencana alam, nah kira-kira gitu. Tapi semuanya harus saling keterkaitan, gitu. Sehingga begitu itu kena, gitu, itu sangat berpengaruh, berdampak terhadap masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Gitu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan untuk melakukan seperti itu. Nah, nanti kalau memang sudah terjadi banyak perbaikan, ya mungkin bisa dirubah lagi, gitu. Mas Teo, ini kan waktu Bapak memimpin masih panjang itu sampai 2029. Insya Allah, ya.
apa yang Pak Setio bisa janjikan sama masyarakat gitu selama kepemimpinan Bapak nanti? Ya, pastinya bahwa ini merupakan sebuah tantangan buat kami berlima ya, bukan buat saya sendiri loh ya, termasuk juga seluruh pegawai gitu. Tentu kami berusaha melakukan hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi dari KPK itu sendiri, gitu. Dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi pencegahan, termasuk juga yang selalu ditunggu oleh masyarakat, penindakan, gitu. Semuanya ya berjalan secara simultan, gitu. Harapannya seperti itu. Jadi kami berharap, misalkan gini, saya contohkan, ada Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, ya, sekretariatnya ada di KPK, gitu. Kemudian melibatkan kementerian, termasuk juga KSP, gitu, Kepala Staf Kepresidenan. Nah, ini juga menurut saya penting untuk tersampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa program-program pencegahan itu, ya, itu seiring sejalan dengan penindakan yang sudah dilakukan. Orang tahunya IPK ya, Indeks Persepsi Korupsi. Tapi KPK sendiri di Kedeputian Pencegahan, kita melakukan survei penilaian integritas, yang kemudian muaranya pada Indeks Integritas Nasional. Ya, dari situ kemudian banyak yang sudah dilakukan. Kemudian untuk pemerintah daerah, gitu, ada Monitoring Center for Prevention, yang sekarang saya rubah menjadi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention. Jadi bukan hanya sebagai pusat saja, tapi juga melakukan kontrol dan pemantauan. Jadi MCCP gitu? Iya, MCSP. Oh, MCSP. Iya, MCSP. Maksudnya biar lebih luas, tidak hanya sekedar secara administrasi saja, tapi juga bisa banyak memberikan kontribusi dalam hal tata kelola pemerintahan daerah yang ada. Oke, Pak Setio. Gitu. Kita nantikan ini gebrakan-gebrakan. Makasih. Baik, ya terima kasih. Tentu kami mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke. Baik. Teman-teman Millennials and Gen Z, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.